ihsani. Kita syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan sore hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Bagaimana rahmatullah, kita melanjutkan kajian kita di pekan yang lalu tentang tentang hakikat hidup, yang dari 3 ayat di dalam Al-Quran di 3 surat berbeda. Pertama, yang tentu kita sudah hafal semua, di surat Ad-Dariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini sudah ayat yang basic, yang dasar, dalil yang dasar untuk mengetahui apa sebenarnya hakikat dan tujuan Allah menciptakan kita, ya, tentu untuk beribadah kepadanya. Lalu kemudian makna ibadah seperti apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki dari kita. Nah, itu dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi ibadah atau amal perbuatan yang Allah perintahkan kepada kita, bahwa hakikat kita menciptakan Allah untuk ibadah, untuk beramal. Namun yang seperti apa amalnya? Kata Allah, ahsanu amalan, amal yang terbaik. Jadi Islam sangat memberi perhatian lebih terhadap kualitas, bukan kuantitas tidak penting, ya, tapi kualitas dulu. Ya, kuantitas itu nanti bisa sesuaikan. Ya. Dengan disebutkan dalam ayat ini, Allah menjadikan kematian dan kehidupan itu sebagai sarana ujian kepada kalian, wahai manusia. Ya. Siapa di antara kalian yang amalnya terbaik? Ya, dan saya sampaikan kan lalu kita diberikan jatah hidup 2 kali oleh Allah, dan jatah mati juga 2 kali. Dalilnya Al-Baqarah 28 ayat 28 dan Al-Mu'min ayat 11. Ya, itu sangat jelas, ya, eksplisit sekali Allah menyebutkan kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Bagaimana kalian tetap kufur atau masih kufur saja kepada Allah, sedangkan kalian awalnya adalah asalnya mati. Itu asalnya mati. Namanya juga makhluk, dari tidak ada menjadi ada. Ya. Nah, sebelum ada itu kita apa? Amwat, mati. Fa'ahyakum, kata Allah, itu aku hidupkan kalian. Ya. Dengan proses yang kita sudah sama-sama tahu. Ya, Allah hidupkan. Tsumma yumitukum, kemudian kalian dimatikan lagi nanti. Dan masing-masing kita sudah ada jatahnya nih, Pak. Ya. Umur angkanya kita sudah ada ketetapannya. Nggak usah terlalu pusing memikirkan umur angka. Yang harus kita persiapkan bekalnya. Ya, kita mikir kapan kita mati, nggak usah, karena pasti mati. Nggak dipikirin juga datang. Ya, bisa bapak-bapak duluan, saya belakangan, atau saya belakangan, bapak-bapak duluan, atau saya duluan menyolatkan bapak-bapak. Ya, sama juga, nggak mau kalah. Tapi yang pasti
Setiap orang sudah ada jatah umur angkanya, umur biologis kalau saya istilahkan. Umur biologis kita sudah, istri saya tuh nggak sampai 40. Beberapa hari lagi mau 40 tahun. Ya. Tanggal 26 Juni, 4 Juli itu dia genap 40 tahun. Masing-masing sudah ada kan Pak? Itu umur biologis. Baik aja ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdim. Kalau sudah tiba ajalnya, ya nggak bisa dimundurkan barang sesaat. Walaupun sesaat saja, saatan di situ. Kalau bahasa Arab sa'ah itu detik Pak sebenarnya. Ya, menit itu detik. Saat itu detik. Jadi ibaratnya 1 detik saja kita minta ditemukan nggak bisa. Apalagi 1 menit. 1 menit lebih lama 60 detik. Ini 1 detik saja nggak bisa. Walau istakdimun, atau kita minta dimajukan, dipercepat, itu nggak bisa. Ya, jadi masing-masing sudah ada jatahnya. Ya, sudah masing-masing sudah ada. Banyak di antara saudara-saudara kita ya 2 tahun COVID ini mungkin ya tetangga, saudara, keluarga yang wafat disebabkan ya itu sudah ketentuannya ya sudah sampai aja. Maka nikmat terakhir, nikmat paling akhir kita itu apa? Nikmat umur, ya kan? Nikmat umur. Istri bapak itu sakit-sakitan, ya atau bapak sakit-sakitan, ya tapi nggak meninggal-meninggal. Kan gitu, ada yang sulit itu, tapi ada yang sehat, segar bugar, ya. Ada artis dulu ya, laki-laki meninggal di usia 40 padahal dia rajin olahraga. Hidupnya itu sangat higienis lah, makanan semuanya teratur Pak. Ya, jadi makanannya saja selektif. Kalau bapak kan semua masuk Pak. Ya kan, bakso masuk, daging ayam masuk, kambing masuk, somai masuk. Apa aja kan masuk bapak. Ini enggak, benar-benar dia clean and healthy. Jadi bersih, sehat makanan. Olahraganya, wah, pokoknya tetap. Cuma ditinggal sama istrinya ke belakang, ke dapur. Dia lagi duduk, tiba-tiba sudah enggak. Jadi tidak ada yang samanya. Bapak padahal segala masuk. Pagi encok. Encok sembuh, siangnya udah samurat. Samurat sembuh, mencret malamnya. Segala macam muter penyakit bapak. Tapi kalau memang nikmat terakhirnya masih ada itu umur, nggak bisa. Ya, maka setiap kita punya umur biologis, umur angka, dan nggak bisa diotak-atik. Ada lagi namanya umur kronologis, umur kesehatan. Nah, kita olahraga bukan untuk menghindari kematian, karena memang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Bahkan dalam hadis Rasul menyebutkan mukmin yang kuat lebih baik, lebih Allah cintai dari mukmin yang lemah. Salah satunya dengan olahraga. Jadi kalau bapak, rajin jogging Pak, biar apa? Biar nggak mati. Nggak bisa. Biar Pak Kasmi rajin sepedaan dari dulu. Jadi saya subah, ya. Biar apa? Ya, saya nggak meninggal. Nggak bisa. Sehat itu ikhtiar kita bukan untuk meninggalkan untuk kita tidak meninggal, ya. Tapi sehat itu jadi modal kita ibadah Pak. Karena modal utama untuk ibadah sehat, modal utama. Ya, kalau nggak sehat nggak nyampe ke sini, saya pun nggak bisa datang, ya. Nah, dengan apa menjaga kesehatan? Salah satunya dengan olahraga. Jadi itu umur kronologis. Khadijah radhiyallahu anha, istri Nabi. Ketika Rasulullah tahan di Gua Hiro, di Jabal Nur, ya, Rasul kan menjelang umur 40, ya. Dari umur 37 sampai 40. Di umur 37 kan Rasul sudah meninggalkan semua aktivitas keduniaan, berdagang apa semua stop. Tahanus. Anggaplah Khadijah saat itu juga kalau selisih umurnya 15 tahun dengan Rasul lebih tua Khadijah,
Ya, berarti ketika 37 Khadijah itu sudah 50 sampai 55. Tapi ketika Rasulullah berada di Gua Hira, Khadijah sendiri mengatakan, saya sendiri dengan kaki dan tangan saya sendiri yang mengantarkan makanan untuk suami saya. Naik ke Gua Hira, Khadijah di umur 55. Kalau umur kronologisnya nggak bagus, artinya kalau kesehatannya nggak dijaga, nggak mungkin bisa naik. Kalau sekarang enak kalau naik ke Gua Hira itu sudah ada tangga, Pak. Sudah ada anak tangga maksudnya. Ya walaupun sudah ada anak tangga tetap kan lumayan. Memang nggak tinggi, 600-an meter ya. Cuman kan tetap aja. Dulu Khadijah belum ada apa. Itu benar-benar batu-batu yang terjal, yang ya apa namanya tajam batu-batu. Ada yang tumpulnya juga gitu. Sekali kepleset ya sudah, kan gitu. Sekarang enak gitu. Ya kemarin naik santai 1,5 jam. Paling cepat 45 menit. Kalau kita sambil santai 1,5 jam, gitu ya. Tapi saya terasa juga sih Pak. Dulu saya 2018 naik itu cepat gitu kan. Tapi ya karena kata dokter ini masih tersisa di paru-paru saya COVID-nya itu, jadi memang agak terasa juga nafas tuh. Kemarin sampai sih, ya, tapi memang agak beda dengan 2018 naik dengan kemarin setelah COVID kan nggak kumur. Agak ada perbedaan. Memang ternyata kalaupun sudah tidak bisa sembuh total, memang seperti itu. Tapi tetap bisa beraktivitas, hanya memang sulit untuk bisa seperti sedia kala. Tapi nyampe juga Pak, alhamdulillah. Ya. Cepat sebenarnya 1,5 jam kalau santai gitu ya. Kalau lebih cepat Pak, turun lebih cepat Pak, 3 menit. Gelinding, dibawa ada rumah sakit, ya, rumah sakit Jabal Nur, ya, gitu. Jadi umur kronologis kesehatan seperti tadinya nggak mungkin di usia 55 beliau kalau tidak benar-benar pandai menjaga kesehatannya. 55 naik ke atas perempuan lagi susah, ya sulit sebenarnya. Dan hampir tiap hari Khadijah, padahal Khadijah orang kaya, bisa nggak nyuruh orang? Oh bisa, banyak uang, tinggal nyuruh aja. Kalau anterin makan buat suami saya, nggak ada Khadijah dengan tangan dan kaki saya antar. Saya masak sendiri dan saya antar untuk Rasul. Ya, Rasul pun justru di usia 50 ke atas, mulai peperangan itu sebenarnya di usia 50 ke atas. Orang di mana usianya mungkin kalau bawa-bawa udah FPP, masa persiapan pensi. Rasul baru ya, perang Badar, perang Uhud, perang Badar dulu, Rasul usia berapa? 54, 55. Ya, 13 tahun Rasul di Makkah, kemudian di Madinah 10 tahun. Tahun kedua itu perang Badar. Baru Rasul masuk tahun kedua di Madinah, berarti ya 55. Baru setelah itu 56, 57 terus perang, hampir sampai 60 kan Rasul perang itu. Kalau Rasul tidak benar-benar menjaga kesehatan, ya, kesan Rasul itu orang yang sangat sehat, bahkan seumur hidup dia sakit hanya 2 kali. Ya gitu. Seumur hidup dia sakit doang. Kenapa? Karena memang pola hidupnya sehat, pola pikirnya sehat, pola makannya sehat. Ya, saya baru kenapa Rasulullah kemudian makan dengan 3 jari. Maksudnya apa? Ini 3 jari ini disesuaikan dengan tekstur mulut kita sebenarnya. Ya, mulut kita bisa masuk 3 jari. Jadi segini. Kita kan segini kita gitu. Mulut kecil segini, ada ya, terus daging berapa kali harus dikunyah. Ya maksudnya kita 3 kali punya, kalau 3 kali punya ya, ini rusak. Apalagi kadang makan yang masih panas, bakso saking balapannya mulut, tapi tetap ditelan juga. Akhirnya apa? Rusak ini, ya, di dalam itu rusak. Belum lagi pola saum, kita kalau saum, kalau iftar buka, ya jauh dari sunnah Rasul, ya pokoknya belum sama sunnah Ustaz. Yang wajib itu gorengan gitu. Ya,
Kurma cuma satu lah, udah yang penting ganjil wajib. Apa sunnah tuh, tapi gorengan itu wajib ada. Bayangkan, lambung kita lagi istirahat 12 sampai 14 jam, tiba-tiba dikagetkan dengan. Sehingga kalau orang yang lagi saum kemudian sakit, itu bukan salah ibadah saum, salah pola dia dalam ibadah saum. Ya, jangan nyalahkan ini gara-gara puasa saya sakit. Gara-gara Bapak yang saumnya balas dendam. Ya, masih balas dendam, bayangkan. Udah tua masih kayak anak kecil balas dendam segala dibeli. Yang dimakan cuma berapa jenis gitu Pak. Ya, belum kemudian dikenyangkan, akhirnya yang korban sholat maghrib, sholat isya, tarawih ini juga korban. Kenapa? Masih susah berdiri, kekenyangan. Ya, akhirnya nanti itu habis tarawih ada lagi babak ronde kedua kan, beli apa besar, tidur dalam kondisi perut, akhirnya sahurnya nggak selesai. Justru yang disahur berkah itu dia udahlah sahur minum aja, ya. Apalagi yang sahurnya masih pakai rokok, wah minum sama rokok, gitu kan. Wah, ya. Sehingga kan perutnya kosong, maka di saat iftar itu dia balas. Nah ini pola umur kronologisnya enggak. Baru yang ketiga ada namanya umur amal soleh. Nah, umur amal soleh itu Pak, tidak sama dengan umur biologis. Umur angka kita bisa saja dibatasi oleh Allah, tapi umur amal soleh tidak dibatasi. Ya contoh terbaik tentu Rasulullah. Umur angka beliau berapa sih? Tidak genap 63. Tapi umur amal soleh udah 14 abad. Sampai sekarang 14 abad. Sampai nanti hari kiamat masih dirasakan kesolehan, masih dirasakan jariah peninggalannya, ya. Jariah dakwahnya itu masih, kalau kan bukan karena beliau secara ikhtiarnya, kita nggak akan merasakan nikmatnya. Padahal usianya cuma usia dakwah beliau kalau diukur dari kenabian sampai wafat cuma 23 tahun pun tidak kena 22 tahun sekian bulan. Tapi lihat umur masuk. Demikian juga kita bisa gitu. Mungkin ada yang terbatas umurnya 20 tahun, 30, 40 tahun. Tapi umur amal solehnya panjang. Kenapa? Ya karena semasa hidup dia ahsanu amalan, dengan amal yang terbaik. Ya, sehingga ngalir terus pahala. Selain pahala, tapi kemudian manfaatnya tetap mengalir. Walaupun orangnya sudah nggak ada. Manfaatnya terus mengalir. Ya, kita melakukan kebaikan yang mungkin kita anggap kecil gitu ya. Tapi manfaatnya terus mengalir, seperti kisah kakek tua yang nanam kurma. Umur sudah 90 tahun, nanam kurma. Logika kita keras. Bakal ngerasain enggak tuh si kapi itu kurma yang dia tanam? Kan enggak. Kalau secara logika kita bakal ngerasain. Kalaupun masih hidup, giginya masih kuat. Terus masih ada nggak giginya? Makan kurma jangan main bola di dalam gitu, nggak kegigit juga. Tapi apa kata-kata itu? Zawa'a bermanfaat. Kita makan kurma yang sekarang pun hasil orang tua kita yang mana? Kejadian maksudnya. Nggak setiap kebaikan yang kita lakukan saat ini harus kita rasakan hasilnya oleh kita. Saat ini juga bisa jadi oleh anak cucu. Tapi kan Allah tidak akan zalim dengan hamba. Pahala nggak tentu kan? Ya, cuman maksudnya tidak setiap semua kebaikan yang kita lakukan di dunia ini harus dirasakan balasannya di dunia. Kalau semua harus dirasakan sempurna di dunia, buat apa Allah sediakan akhirat? Kan karena Allah sediakan akhirat itu kenapa? Karena ada balasan yang lebih baik dan abadi di sana. Kalaupun kita merasakan di dunia, bonus apa itu? Itu bonus aja sebenarnya, bukan balasan yang sesungguhnya. Karena balasan yang sesungguhnya, ahsanul jazanya itu ya di akhirat nanti. Kalaupun sekarang kebaikan kita dibalas lagi oleh Allah, ada balas, itu bonus dan itu nggak seberapa dibandingkan yang Allah sediakan di akhirat. Kalau semuanya harus dirasakan sama kita di dunia, nggak bisa buat apa ada akhirat. Ya, tempat Allah berbalas semua kebaikan kita dengan balasan yang lebih baik. Jadi banyak kan? Ya, orang yang umurnya terbatas, umurnya sangat singkat, tapi pahala jariahnya luar biasa.
Ya, ulama-ulama kita dulu, Imam Nawawi, yang umurnya nggak panjang-panjang banget gitu, Pak. Tapi sampai sekarang, ya, sampai sekarang sudah berapa abad masih kita rasakan karya ilmunya. Kemudian kita baca, kita amalkan. Itu kan pahala mengalir sama beliau juga. Ya, ngalir ke beliau juga. Nah, itu. Ya jangan jauh-jauh guru-guru kita lagi SD, SMP, SMA. Mungkin yang di pesantren. Itu sudah nggak ada. Tapi kita amalkan apa yang diajarkan oleh guru-guru kita. Ngalir pahala. Ya, maka itu yang disebut efektif gitu Pak. Umur singkat tapi pahala umur amal solehnya panjang. Makanya Rasulullah minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dua. Yang kedua-duanya diijabah oleh Allah. Pertama, kan videonya mati. umur umat terdahulu itu kan panjang-panjang. Nabi Nuh, ya Nabi Ibrahim ratusan tahun. Bahkan Nabi Adam 1000 tahun. Berarti kalau umurnya panjang, ini kan secara matematis. Oleh peserta lain yang hadir tinggal beramalnya juga jauh lebih banyak. Itu logika matematisnya. Dulu. Ya, semakin panjang umur kita, sebenarnya secara logika matematis peluang untuk beribadah jauh lebih panjang, lebih banyak kan gitu. Walaupun nanti kenyataannya mungkin beda. Ya, ini kan logika matematisnya itu nggak perhitungan. Maka Rasulullah tidak minta umatnya itu umurnya sepanjang umat terdahulu. Apa yang Rasul minta kepada Allah? Lipat gandakan ya Allah pahala dari setiap kebaikan amalan yang umat lakukan. Jadi sekali berbuat tapi pahalanya itu berlipat. Ya, dan itu dikabul oleh Allah. Contoh, umat terdahulu ada sholat, ada, tapi kaifiahnya, tata caranya tidak seperti yang Rasulullah ajarkan, tapi ada sholat. Sholat berjamaah mereka pahalanya berapa? 1. Tapi ketika kita sholat berjamaah pahalanya 27. Efektif kan? Efisien. Berarti umat terdahulu kalau ingin dapat pahala 27, sholatnya harus 27 kali. Kita hanya cukup sekali sudah dapat efektif. Sedekah, berinfak, dapat pahala umat terdahulu 1. Tapi kita sekali berinfak bersedekah setidaknya 700 kali sedekah. Ya. Jadi 7 butir, setiap butir 700. Umat terdahulu untuk dapat pahala 700 berarti harus infak sedekahnya 700 kali. Kan efektif tidak? Nah itu Rasul cerdas melihat, tidak samainlah ya Allah umurnya supaya panjang juga. Maka umur umat Rasul itu kan kata Rasul dalam hadisnya, akmal ummati ma baina sittina wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Maaf yang bukan nakutin yang 59 atau yang sudah dalam rumah. Saya 59 kan misalnya. Ya. Tapi maksudnya bukan pasti keumumannya. Maka kata Rasul di akhir hadisnya wa aqalluhum man yajuzu dzalika. Yang lebih dari itu ada tapi sangat sedikit. Ada mungkin yang di atas 70, ada pada 80, 90, tapi sedikit. Kalaupun ada memang udah nggak bisa ngapa-ngapain kadang-kadang. 80 tapi udah nggak bisa. Udah nikah sudah. Kan gitu ya. Maka 60-70 keumuman umat Nabi Muhammad itu segitu Pak. Ya, rata-rata yang meninggal 61, 65. Kan begitu Pak. Ya. Kalaupun ada umur yang 80, 90, bahkan sampai 100, ya sangat langka dan kadang udah nggak bisa. Ya itu di apa? Umat terdahulu baca kitab sucinya, baca. Yang baca maksudnya yang enggak. Tapi baca, ada pahalanya ada. Cuma 1 pahala. Ketika umat Nabi Muhammad baca Quran, bukan dihitung sekali baca, tapi dihitung per huruf. Coba kitab suci mana yang kalau membacanya itu dinilai per huruf. Setiap hurufnya 10 kebaikan. Ya, kan efektif. Al-Quran ada berapa huruf, Pak? Banyak, ya. 1.027.000 huruf, Pak. Kali 10. Ya.
Minimal kalau kita sebulan sekali khatam kan gitu. 1.027.000 huruf kali 10 gitu per hurufnya. Ya. Nah ini kan permintaan Rasul yang begitu cerdas. Ya Allah, tidak dipanjangkan umurnya enggak, tapi kalau pahala kebaikannya mohon dilipat gandakan. Ya. Permintaan yang kedua apa Rasulullah? Ya Allah, umat terdahulu kalau berbuat dosa, kesalahan, itu kan langsung diazab Tuhan. Maka terekam di dalam Al-Quran bagaimana kaum Nabi Hud, bagaimana kaum Nabi Hud, ya, kaum Ad, kaum Samud, ya, kaumnya Nabi Saleh, bagaimana kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, bagaimana kaum Nabi-Nabi yang lain berbuat dosa kesalahan kemusyrikan, azab sama Allah. Dan macam-macam azabnya kan mengerikan. Ada yang dihujani batu, yang dengan suara menggelegar memekakkan telinga mati semua. Ada yang wajahnya aliyah safila, tanah yang di atas dibalikan Allah jadi di bawah. Kalau sekarang namanya likuifaksi, ya kan? Ada yang dengan banjir seperti kaumnya Nabi Nuh, ada yang dengan petir ya, hilangnya habis semua Pak. Nah Rasul minta apa ya Allah? Jangan engkau langsung azab atas kesalahan dan dosa atau maksiat umat, beri tangguh ya Allah. Agar mereka bisa bertaubat. Dikabulkan oleh Allah, dikabulkan. Kenapa? Andai setiap dosa dan maksiat yang saya lakukan langsung diazab oleh Allah, saya yakin saya sudah tidak ada di depan Bapak Allah. Karena dosa dan maksiat yang saya lakukan Allah langsung azab. Sudah lama mungkin saya nggak ada di sini. Bapak juga sama, sudah lama nggak ada. Negeri kita Indonesia, Pak. Kalau atas dosa maksiat penduduk, mungkin udah lama nggak ada di peta dunia. Sudah lama ditenggelamkan. Ya. Tapi karena Allah mengabulkan permintaan Rasulullah, ditangguhkan. Maka kalau kita dengan dosa dan maksiat yang kita lakukan ternyata besok pagi kita masih bisa lihat matahari, itu sebenarnya cara Allah memberikan kesempatan itu. Ditangguhkan sebenarnya. Cuman kadang ada yang sadar, ada yang tetap aja begitu. Dianggapnya, oh saya berbuat maksiat ya, umur saya panjang, terus aja maksiat. Sedikit aja. Ya, tapi kalau yang sadar, saya itu banyak dosa, banyak maksiat padahal, tapi dikasih lagi umur, dikasih lagi kesempatan lihat matahari tadi. Ini adalah cara Allah menunda azab kepada kita untuk kita bertaubat. Kenapa? Karena Allah lebih mencintai dan menyukai orang yang bertaubat daripada Allah kemudian harus menghukum. Allah lebih mendahulukan rahmatnya, ya, Allah lebih mendahulukan magfirahnya. Padahal Allah juga punya siksa yang pedih. Tapi untuk Allah lebih mendahulukan rahmatnya dulu kepada hamba dibandingkan adabnya. Ya. Maka jangan kemudian kita berpikir, oh nggak taubat-taubat. Memang Allah Maha menerima taubat. Allah Maha Pengampun, Maha Rahman Rahim. Ingat, Allah juga Maha memiliki adab yang pedih. Allah juga Maha memiliki adab yang menghinakan, adab yang besar yang agung. Ya, adabun alim, adabun syadid, adabun muhin, ya, adabun azim. Ya. Jangan lihat Allah Maha Rahman Rahimnya saja. Ingat, Allah juga punya azab. Tapi tetap Allah mendahulukan rahmat. Allah lebih mendahulukan maghfirah. Nah itu permohonan Rasulullah untuk umatnya, saking sayangnya beliau kepada kita, gitu kan. Nah maka kemudian ayyukum ahsanu amala, apa ahsanu amala di situ dijelaskan oleh Fudail bin Iyad. Yang dimaksud amalan terbaik itu adalah yang harus memiliki dua syarat, akhlasuhu wa aswabu, amalan yang didasari keikhlasan karena Allah dan caranya benar mengikuti semua, baru itu disebut ahsanu amalan. Dan itu juga yang menjadi syarat diterimanya ibadah. Ya, walaupun ibadah itu ada dua, ada yang mahdoh, ada yang mahdoh. Yang mahdoh ini maka harus memenuhi dua syarat itu, ikhlas dan
tiba kepada musuh. Tapi ibadah gair makhluk yang penting niat kita ikhlaskan Allah. Caranya memang tidak diatur langsung ya Allah Subhanahu wa taala. Kayak kita bekerja, ngurus rumah, ya ibu-ibu rumah tangga, bapak mencari nafkah. Itu kan tidak langsung diatur ya secara teknis, tapi niatkan itu semua karena Allah. Ya, jadi aku mencari nafkah adalah ibadah. Aku ngurus rumah ya adalah ibadah. Ya, sehingga semua aktivitas dalam kehidupan kita adalah ibadah. Tapi kalau yang mahdhur tadi yang ritual yang sudah ditentukan waktunya, tempatnya, pakaiannya, caranya, nah itu harus ikhlas dan mengikuti sunnah Rasul. Ya, nah itu ahsan umar. Nah yang terakhir ayat yang ketiganya tadi kan dua ya. Ayat itu pertama Al-Dzariyat ayat 56, kemudian dijelaskan dalam surah Al-Mulk ayat 2. Lalu hakikat atau tujuan kita diciptakan oleh Allah, ya kita sebagai apa? Khalifah. Sebagai khalifah. Al-Baqarah ayat 30. Ya, wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi sebagai seorang khalifah. Berarti kita itu punya dua tugas utama, dua tugas besar. Kita itu sebagai Abdullah, hamba Allah yang berkewajiban untuk menyembah hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain, dengan cara yang Allah turunkan kepada Rasulnya, yaitu syariat yang sudah ada. Yang kedua, tugas besar kita adalah yang kedua apa? Khalifatullah. Kita sebagai pemimpin, ya, kepanjangan kekuasaan Allah di muka bumi. Ya. Jadi tugas kita dua. Untuk apa? Sebagai khalifah itu juga sebagai sarana untuk kita ibadah. Ya. Jadi jangan diartikan khalifah itu hanya sekedar pemimpin yang sifatnya formal. Ya, presiden misalnya, bupati, gubernur, enggak. Karena setiap kita pun adalah pemimpin. Setiap kita punya jabatan. Ya. Nah, itulah khalifah. Apa tugas khalifah? Fungsi khalifah dalam Al-Quran apa? Menghadirkan sebanyak-banyaknya kemaslahatan. Maka disebutkan di situ muslihun. Kita itu haruslah orang-orang yang berbuat kemaslahatan. Ada saleh, itu untuk diri sendiri. Kalau saleh itu ada muslim, memperbaiki yang di luar kita. Di samping kita memperbaiki, ada muslim, kita kemudian memperbaiki. Jangan sampai kemudian kita itu sebagai mufsid yang merusak. Maka kan sebenarnya pesan Allah di dalam Al-Quran itu, ya, wala tufsidu itu aja. Kamu harus menjadi orang yang atau hamba Allah yang muslim, itulah khalifah, menghadirkan kemaslahatan dan jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Kerusakan akidah, kerusakan ibadah, kerusakan akhlak, ya, ekonomi, politik, ya, sosial dan lain sebagainya. Kerusakan itu, ya, yang kita harus jauhi karena Allah pesan itu. Sesisanya kan tadi Allah memesan kita untuk musuh, berbuat kemaslahatan. Itulah khalifah. Pertanyaannya kenapa manusia Ustaz yang dipercaya oleh Allah jadi khalifah? Padahal ada makhluk yang lebih baik dari manusia. Ya. Yang kata malaikat, ya, kenapa harus jadiin manusia? Ya. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya. Sebenarnya ini kan sebuah dialog. Ya, untuk menyadarkan kita, kenapa kemudian harus manusia? Padahal ada malaikat gitu maksudnya. Malaikat. Padahal manusia itu apa? Yusufia, wayasfiku dima, suka berbuat, ya, penggemar berbuat kerusakan dan menumpahkan darah. Ya, senang banget kalau berbuat kerusakan. Senang banget menumpahkan darah. Ya, sampai 131. Ya. Kemudian apa? Kata malaikat, "Wana nusab." Padahal kami ada ya Allah, nusabbihu bihamdika. Kami setiap detik itu mentasbih ataupun mensucikan, memuji Engkau. Ya, mensucikan, memuji. Tapi kata Allah, ini adalah mumalatan.
Aku lebih tahu dari apa yang kalian ketahui. Pertanyaannya tadi, kenapa malaikat? Kenapa manusia? Padahal manusia sudah disebutkan makhluk yang gemar berbuat kerusakan. Ya, menumpahkan darah, keonaran, itulah manusia. Sifat, karakter dasar. Ternyata di dalam surah Al-Isra ayat 70, ya, Allah berfirman, "Walaqad karramna bani Adam." Sungguh telah kami muliakan anak keturunan Adam. Siapa? Siapa anak keturunan Adam? Itu apa kita? Bapak ngerasa keturunan Adam? Salah satu ciri keturunan Adam itu pelupa. Ya, salah satu ciri kita masih keturunan. Kalau Bapak nggak pernah lupa, diragukan Bapak keturunan siapa. Nah, jadi kalau nanti ada yang lagi utang lupa, bilang saya keturunan Adam banget gitu. Makanya saya lupa. Kayak justru Anda ingat terus lagi utang. Anda keturunan siapa nggak pernah lupa. Cuma sekali-kali lupa lagi utang. Misalnya, kalau kami emang sering lupa kalau ditanya, karena kami keturunan Adam. Anda ingat terus nanti. Gitu. Ya. Nah, jadi malaikat itu senantiasa bertasbih, bertakbir, mentakbiskan Allah. Kata Allah dalam surah Al-Isra ayat 72, kami sungguh telah muliakan keturunan Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahr. Dan kami angkut yang di darat dan di lautan. Wa razaqnahum minat thayyibat. Kami beri rizki Adam dan keturunan itu yang baik-baik. Jadi yang Allah turunkan itu semua kebaikan. Ya. Semuanya kebaikan yang Allah turunkan. Tidak ada yang Allah turunkan keburukan. Tidak ada. Pada hakikatnya semua yang Allah turunkan adalah kebaikan. Ya. Kalaupun jadi buruk, ulah siapa? Ulah manusianya, kan gitu kata Allah. Nikmat yang aku berikan, apapun yang aku berikan kepadamu, ma'asabaka min hasanatin, famin Allah. Apapun yang menimpa kepadamu berupa kebaikan, itu datang dari Allah. Wa ma'asabaka min sayyi'atin, famin nafsik. Tapi kalau yang menimpamu keburukan, tolong introspeksi diri kamu. Karena Allah nggak pernah menurunkan keburukan. Ya. Tapi perilaku kita, seuzon kita jadinya buruk. Padahal Allah nggak menurunkan keburukan. Sakit. Apakah Allah menurunkan keburukan? Enggak, Pak. Karena dengan sakit itu, Pak, menggugurkan dosa secara gratis, Pak. Kalau kita sabar. Ya. Kita sabar melewati sakit itu. Diberi pahala oleh Allah, Pak. Kafaratul iman. Kafaratul dzunub. Jadi penggugur dosa. Salah. Ya. Maka kata Rasul, kalau orang yang sakit itu dicabut 3 hal dari, ya, nafsu makannya dicabut, kesehatannya dicabut, dosanya dicabut. Begitu sehat 2 dibalikin, tapi 1 enggak. Kesehatannya dibalikan, nafsu makannya, orang habis sakit kan biasa nafsu makannya. Saya waktu COVID hampir 10 kilo apa enggak, tapi beres COVID naik lah. Nafsu makan luar biasa, ya, naik lagi. Gitu. Tapi yang Allah nggak kembalikan 1, dosanya tetap Allah 1. Itu kan kebaikan kan, Pak? Ya. Kalau Allah kemudian takdirkan di sakit kita itu adalah akhir kehidupan kita, bukankah kita akan bertemu dengan Allah dalam keadaan kita ada dosa? Kan dalam hadis Rasul ya disebutkan, setiap kita akan diberikan ujian oleh Allah berupa harta, anak, dan kesehatan, hingga kita bertemu dengan Allah tanpa dosa dan kesalahan sedikit. Ya, seandainya sakit kita kemudian itu adalah wasilah sarana jalan kita pada kematian, Allah sudah. Maka kita husnuzon orang-orang yang diberikan sakit mungkin berat gitu, Pak, ya. Itu cara Allah menggugurkan dosanya. Ya, sebelum nanti bertemu dengan Allah. Ya, sebelum nanti bertemu dengan Allah. Nah, itu cara seperti itu. Ya. Makanya manusia itu semua oleh Allah warzaqnahu.
diberikan rezeki yang baik semua. Yang turun dari langit semua kebaikan Pak. Ada hujan. Dari hujan aja semuanya tumbuh jadi kebaikan. Kok jadi banjir? Nah kata Allah, coba introspeksi diri Pak. Karena Allah nggak nurunin banjir, yang Allah turunkan wanazzalna minas samai ma'an mubarakan. Air yang berkah. Terus kok jadi banjir? Kenapa? Ya, kalau di Jakarta kalau banjir salahin gubernur gitu. Pokoknya abang banjir salahin gubernur. Tapi maksudnya apa? Hamil nafsi, coba introspeksi diri kamu. Iya ya Ustaz, ini kebetulan kawasannya ini 5 tahun enggak ada. Kenapa? Coba introspeksi. Oh ini pembangunan ini nggak dibuat lagi pembuangan airnya. Oh sampah. Perilaku kita kan Pak. Karena dari dulu saya lihat hujan sama sih sebenarnya. Ya, sama dulu kayak begitu hujan sama sebenarnya. Saya lagi kecil juga hujan begitu sama ngalamin. Ya, sampai kadang berjam-jam sama dulu. Tapi kok dulu nggak banjir? Ya kan gitu ya. Berarti pamin nafsi kan. Karena Allah nggak nurunin. Kalau Allah nurunin banjir apa semua yang Nabi Nuh udah azab semua. Ya, itu banjir bandang. Ya, coba lihat di atas ya. Udah nggak ada pohon, sehingga udah nggak ada penahan air. Jadi sungai itu kemudian habis. Ya. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan kami lebihkan ya hamba manusia itu dari makhluk kami yang lain beberapa keistimewaan lain. Ada kelebihan dan keistimewaan manusia yang tidak Allah berikan kepada makhluknya, termasuk malaikat. Itu yang kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu dari apa yang kalian tidak tahu. Ya, kalian tuh nggak tahu. Aku maha mengetahui. Jadi ada keistimewaan sarana-sarana yang Allah tidak berikan kepada selain manusia, hanya kepada manusia, kepada makhluknya atau malaikat pun tidak dikasih. Ya, maka dijelaskan oleh beberapa ulama apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia sehingga manusia layak memikul dua amanah besar, Abdullah wa Khalifatullah. Ini kan dua amanah yang berat itu. Sebagai hamba Allah, sebagai khalifahnya Allah. Apa keistimewaan itu? Disebutkan pertama Allah memberikan kepada manusia hidayah wijdah. Hidayah wijdah itu namanya kalau di kita naluri. Kalau di binatang namanya insting. Ya. Apa naluri di sini, Pak? Satu paket naluri itu begitu manusia diciptakan sudah satu paket. Ya, sudah ada lah tanpa harus belajar. Seperti bayi lahir nangis. Itu dari mana diajar? Belajarnya itu bayi nangis? Nggak ada, itu satu paket. Nah, itulah naluri. Ya. Itu sudah ada melekat pada kita. Ya, di binatang juga kan ada gitu ya. Ayam mengerangi telurnya berapa? 21 hari. Pernah di kandang ayam ada kalender? Ya. Nah itu insting. Ya, seekor buaya kalau habis menetas telur-telurnya, anak-anaknya itu langsung dimasukkan ke mulut buaya. Mulut induknya ya. Bukan dimakan ternyata, Pak, tapi diselamatkan sebab anak buaya ini jadi incaran bangau biasanya. Tahu ya, sebab ya namanya anak buaya, Pak. Saya juga sama anak buaya berani. Ya. Tapi siapa yang berani kalau anak buaya itu ada di mulut induknya? Silakan siapa yang berani kamu. Ternyata cara instingnya buaya menyelamatkan supaya anaknya selamat dari ancaman musuh. Nanti udah agak besar lepas gitu. Tapi masih kecil itu kan taring belum ada, belum bisa mengibaskan ekor, cakar-cakar di kaki belum ada. Bahkan disebutnya lucu kan ya. Kan nggak ada orang yang nyebut buaya yang sudah besar itu lucu. Yang ada mengerikan, menakutkan. Tapi kalau anak buaya sama kayak anak singa, anak macan, semua pasti nyebut lucu. Coba ke induknya nyebut lucu. Wah ini induk singa lucu banget. Selesai Bapak. Karena nyebut lucu nggak ada gitu kan. Hilang gitu kan. Ya. Tapi kalau ke anak lain ya kan salingnya belum ada, belum ada. Ya. Suaranya juga masih ya kucing kan gitu ya.
Ya lucu Pak. Ya, nah itu. Jadi manusia diberikan naluri, tapi kalau naluri dong, hewan juga dikasih insting. Terus apa yang membedakan manusia dengan hewan? Istimewa. Nah, baru kemudian Allah berikan yang kedua hidayatul hawas berupa indera, panca indera. Oh, binatang juga ada Ustaz. Ya, maka panca indera binatang lebih hebat-hebat. Penciumannya, penglihatannya, ya kan luar biasa kayak seekor anjing apa? Penciuman, seekor kucing penglihatan, elang kan gitu kan? Tajam. Ya manusia terbatas Pak. Kita ini kita lagi gelap-gelap kan perlu cahaya untuk memantulkan objek yang dilihat. Kalau mati lampu aja tapi di luar gelap, waduh kita udah meraba kemana? Ya. Karena kita perlu cahaya kan gitu. Tapi kucing Pak jalan di tengah malam, nggak ada penerangan, nggak ada tuh dengar kucing kesandung, ya kan? Kenapa? Karena penglihatan. Ya. Nah, jadi kalau begitu saat penglihatan sama, naluri insting sama binatang. Apa keistimewaan yang lain? Manusia diberi yang ketiga hidayatul akal. Nah, ini nggak dikasih ke binatang. Ya, minimal fungsi akal kalau dikaitkan dengan insting tadi adalah membedakan. Misalkan kalau insting binatang seperti penciuman atau penciuman kita, lidah kita baru bisa membedakan makanan ini asin, manis, pedas, asam. Lidah kita juga. Tapi lidah kita belum bisa membedakan makanan ini sehat atau enggak buat kita. Itu domain akal. Bapak disediain, ya, Bapak punya kolesterol, sediain daging, sapi, kambing, semua, domba. Menurut naluri lapar, menurut indera kita, enak banget. Baik, menurut lidah kita nih kayaknya enak, ya, sate. Menurut penciuman kita juga wah. Tapi kata akal kita, kolesterol. Ya, ingat darah kanan, ya. Akhirnya nggak dimakan kita. Dulu lagi muda Bapak 20 tusuk juga sampai kami nggak jadi masak. Sekarang nyobain bumbunya doang. Ya, satenya sih nggak dimakan. Kenapa? Karena domain akal kita mau beda. Maka binatang nggak dikasih itu Pak. Sehingga binatang mau makanan apa aja, mau dari tong sampah, mau dari apa, mau pakai piring sama makan aja dia. Gak ada istilah selektif, kucing nggak mau dilemparin ke tong. Dia pengennya pakai piring, enggak, ya. Atau kucing nggak mau makanan Sunda, pengennya makanan Padang, enggak, ya. Makan aja kalau itu jenis makanan, ya. Makanya kucing, anjing itu nggak ada yang kena stroke, kan ya. Karena saking banyak makan daging, akhirnya kebayang anjing stroke, ya. Kucing kemudian asam urat, kan nggak ada, ya. Nah itu kan menunjukkan apa? Akal di sini namanya. Tapi akal saja nggak cukup Pak bagi manusia untuk jadi Abdullah dan Khalifatullah. Maka yang keempat Allah memberikan hidayah tujuh petunjuk berupa agama. Nah, syariat inilah yang menjadi kesempurnaan manusia. Apa fungsi syariat? Mengawal naluri, indera, dan juga akal untuk tidak terjerumus kepada yang Allah haram. Naluri, manusia ada naluri seksual, binatang juga ada insting seksual. Apa yang membedakan? Enggak cukup sampai di akal. Kalau sampai di akal aja di akal-akal. Tapi syariat. Makanya binatang kalau kucing jantan ketemu betina kemudian menyalurkan insting seksualnya di situ, ya nggak jadi masalah, nggak usah dipermasalahkan. Kenapa? Binatang nggak punya akal, apalagi syariat. Ya nggak ada kucing kemudian malu dilihatin. Ya enggak. Dia salurkan apa yang dia jadi butuh. Karena binatang itu modal hidupnya cuma dua tadi, insting dan panca indera, udah. Yang penting itu terpenuhi, udah Pak binatang. Udah sih. Maka kata Allah, kalau ada orang yang cuma mempertunjukkan insting dan juga panca inderanya, udah ikakal kan gitu. Ya seperti binatang, bahkan lebih binatang. Kenapa? Dia dikasih akal tapi nggak digunakan, kan itu lebih hina. Binatang kan nggak menggunakan akal karena memang sejak awal nggak dikasih sama Allah. Manusia itu sejak awal dikasih tapi nggak digunakan, jauh lebih, ya. Maka syariat itu.
Apa indera? Mata kita potensi maksiat jauh lebih banyak. Kalau nggak ada syariat, tapi dengan syariat itu ditahan mata kita tidak berbuat maksiat. Ya, apalagi akal. Orang-orang Yahudi Bani Israel itu orang-orang yang cerdas, pintar, tapi mereka meletakkan akal di atas wahyu Allah. Itu yang jadi masalah besar. Mereka anggap wahyu Allah itu harus tunduk pada akal. Nah, akal itu dari Allah dan terbatas, masa harus tunduk dengan wahyu yang kebenarannya mutlak? Ya, tapi itulah Bani Israel. Pokoknya kalau nggak sesuai akal kami, tolak walaupun itu wahyu Allah. Nah, disitulah kalau akal tidak dibimbing dengan wahyu, kacau. Ya, kebelingan begitu. Seperti orang-orang Bani Israel. Ya, maka inilah fungsi atau hakikat hidup manusia. Ya, dari 3 ayat tadi, ya, surat dari ayat 56, ya, kemudian surat Al-Mulk ayat 2 dan Al-Baqarah ayat 30 dengan ayat-ayat penunjang lainnya tadi yang saya sebut, pendukung, ya, ayat-ayat pendukungannya, ya, yang menunjukkan betapa mulianya manusia. Dan kita baru tahu itulah hakikat. Maka kalau ada orang yang udah umur 40, 50 masih nggak tahu hakikat hidupnya mau apa, Bang. Kan rahasia umur 40 kan begitu ya. Kenapa dalam Al-Quran sesuai al disebut umur 40? Ya, hadis Nabi juga ada terkait itu. Karena itu kalau di umur 40 masih belum taubat juga, masih belum insaf juga, maka peluang taubat insafnya lebih berat ke depan. Maka potensi kenapa Rasul kemudian diangkat menjadi Nabi di umur 40, ya memang di situ umur kematangan seseorang. Ya, untuk melihat lebih jernih apa sih hakikat kehidupan kita di ini. Maka biasa umur 40 kan udah orientasi akhirat. Kenapa? Oh udahlah, dari umur 20 minimal sampai 40 udah dapat semua, kan begitu. Ya, udah dapat semua. Dari mulai kita kerja beres sudah misalnya 20 tahun 21 sampai umur 40 berarti 20 tahun udah dapat. Maka di umur 40 lebih fokus kepada akhirat, bekal kita itu, ya. Karena itulah umur yang menentukan. Walaupun bukan berarti harus umur 40 kita bisa. Lebih bagus memang sejak dari muda pun sudah taat gitu kepada Allah, itu jauh lebih bagus. Tapi seandainya kalau orang kemudian menganggap masa muda itu udahlah kita puas-puasin aja, ya minimalnya di umur 40 lah itu semuanya jadi titik balik atau hijrah kehidupan kita menuju kepada kehidupan abadi. Ya. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini saja mungkin bisa saya sampaikan materi kedua, ya, lanjutan dari materi yang pertama minggu lalu hakikat hidup manusia. Nanti mungkin masih ada waktu sekitar 10 menit, 12 menit bisa tanya jawab ya sampai setengah 6. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah tadi Ustaz, masalah ajal sudah ditentukan Allah bahwa umurnya sekian. Pertanyaan saya, orang yang dihukum mati kan harus ditembak mati, berarti kan menentukan hati bahwa kamu ditembak mati. Nah, itu termasuk apa itu? Mohon dijelaskan. Tapi ditembak ada juga yang belum langsung mati. Kalau ditembak ada juga yang harus ditembak beberapa kali. Itu kan sarannya wasilah, ya. Tapi penetapan ajalnya mau tidaknya itu ada Allah. Jadi sebab orang meninggal macam-macam, ya. Sebab orang ada yang sakit, ada yang lewat tabrakan. Ada yang nggak sakit, nggak tabrakan, nggak apa, cuma duduk nyender meninggal. Ada yang bunuh diri. Ya, ada yang bunuh diri, kan begitu ya. Tapi ada yang bunuh diri udah capek dia loncat, tapi nggak mati juga. Ya, paling hanya lumpuh harinya kan gitu, tulang apa. Tapi nggak mati juga. Oh, itu kayaknya rugi banget udah nggak mati, sakit. Cuman maksudnya apa? Kita kematiannya itu sudah Allah tentukan. Cuma rahasia misterinya itu waktu, tempat, cara atau sebab. Itu kan misterinya.
Tadi waktu ya kita nggak tahu siapa di antara kita yang dulu. Atau ternyata yang lebih muda pun hidup. Waktu, masalah waktu, ya masalah waktu, kan nggak tahu. Saya cerita istri saya itu 2 pekan saja dia Pak, merubah semuanya. Saya baru kemudian bukan baru tersadar dengan sabda Rasul yang bahwa al maut itu adalah qatilul akhiru hadimil ladzat. Sering atau perbanyaklah kita ingat pemutus kelezatan dunia. Ini 2 pekan masuk rumah sakit, apa sebelumnya sehat apa semua berat sampai meninggal itu kan 2 pekan. Ya tidak ada sakit yang serius atau komorbid atau apapun lah gitu ya. Tapi nah itu saya pikir, oh ini sebabnya kan gitu ya. Tapi ada yang nggak kena COVID apa ya, kalau memang sebentar yang tadi ya sudah makannya selektif, sudah olahraganya dijaga. Kalau kita kan olahraga juga jarang, makan segala masuk, apapun nggak dipantang lah kita, apa aja masuk, gitu kan? Olahraga jarang, kan gitu kan? Pola kebersihan juga mungkin tidak terlalu maksimal. Tapi ya alhamdulillah. Artinya cara ya, dan tempat juga ya nggak harus Andi lahir di Makassar, meninggal di Makassar juga. Bisa saja ya di Pondok Indah, ya kan? Padahal lahirnya di Sulawesi sana, meninggalnya di sini. Ada saja takdir Allah. Dia lahir misalnya di Jakarta, tapi ada aja takdir Allah dia harus hari itu ke Surabaya. Dulu ada rahasia itu kan ada satu penumpang yang ketinggalan, ya, yang kasus rahasia jatuh perairan Kalimantan. Itu marah-marahnya ketinggalan. Tapi beberapa menit setelah pengumuman dia sujud syukurnya luar biasa. Dia kan marah-marah gitu, saya meeting, wah sekian M dan lain sebagainya di Singapura itu. Ya, ini kok ini saya, wah ini gara-gara macet kan mau masuk ke bandara. Wah dia macam-macam marah-marah ke petugas kontor itu. Kenapa masih belum ini? Saya ini kan apa namanya kalau nggak salah dia check in tanpa bagasi, sehingga langsung aja nggak usah over apa semua. Ya, nggak lama, 20 menit kalau saya baru terbang, 20 sekitar hampir setengah. Ada bilang mantap. Bapak ini sujud syukurnya luar biasa. Nggak apa-apa hilang 10 mungkin ya. Nah itu maksudnya orang ajalnya sudah ada, tapi sebab caranya. Oh ternyata orang ini kematiannya bukan melalui kecelakaan pesawat. Ya, kayak saya divonis juga berat sebenarnya, termasuk apa namanya yang paru-paru itu. Ya, pneumonia. Kalau istri saya pneumonia yang berat sekali. Saya termasuk sedang ke arah berat gitu. Karena kalau istri saya udah 81, sampulasinya saya 90. Udah berat juga, tapi ya katakanlah bukan ini penyebab kamu harus wafat. Jadi masih diberi umur, kan begitu. Anak bayi saya yang 8 bulan, nah, secara kasat mata anak bayi bakal gitu ya. Nggak kuat harusnya, tapi 12 jam dia nyari oksigen, wah oksigen sampai dapat DRS 12 jam menahan itu, tapi selamat. Bahkan bayi saya itu keluar dari rumah sakit udah bersih, saya keluar dari rumah sakit masih positif. 2 hari kemudian saya cek, ini swab baru saya negatif kan, negatif. Bayi saya itu udah clean, bersih katanya, gemuk dan lain sebagainya, saya juga paham. Ya, nah itulah cara Allah kan kita nggak tahu gitu ya, cara-cara Allah untuk seperti apa ya, termasuk yang di apa hukuman mati ya, sebenarnya dia mengambil takdir Allah yang itu kan udah tahu mungkin bahwa kayak narkoba atau apa misalnya hukum mati, jadi ngambil narkoba yang berlaku lah tak mungkin sudah dipastikan kan gitu. Allah siap. Kan dari pertanyaan tadi, saya pernah baca
orang yang belum meninggal, belum mati, walaupun sudah dalam posisi yang tidak mungkin, seperti jatuh dari pesawat yang kasih itu. Itu karena ada perintah Allah kepada mereka untuk melindungi dia. Ya, semua malaikat tentu bekerja atas perintah, ya, instruksi dari Allah Subhanahu Wa Taala, atas firman Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam hadis qudsi ketika Allah ingin menyampaikan suatu firman-Nya, ya, langit berguncang dengan semua lapisan dan semua penduduk langit itu pingsan, kan gitu ya, dalam hadis Rasul sama. Ya, yang pertama kali bangkit adalah Jibril dari pingsan. Saking dahsyatnya perintah Allah, firman Allah, kan gitu. Termasuk orang yang wafat, ya belum diizinkan wafat, sehingga ya berarti perintah Allah kepada malaikat, ya, dikecualikan misalnya sikulan yang memang belum. Jadi malaikat tuh nggak ada yang punya inisiatif sendiri. Iseng nih, cabutin nyawa, gitu kan? Ada kerjaannya malaikat gitu kan, misalkan, kan nggak mungkin, ya, mustahil, ya. Akhirnya tanpa ada perintah Allah, cuma iseng lah, ya, orang pondok hijau cabut-cabutin, nggak ada itu, ya. Tapi semua atas kehendak Allah semua. Tapi malaikat itulah layak sunnah, tidak pernah membangkang. Tidak pernah masalah. Wayak alu nama yumar, dan senantiasa melakukan apa yang diperintahkan. Berarti yang tidak Allah perintahkan nggak ada inisiatif. Yang Allah sudah perintahkan tidak ada kata membangkang. Ya, kan malaikat sendiri menyebutkan wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis. Kita itu semua malaikat mensucikan, memuji, mentasbihkan, mentakdiskan. Itulah tugas malaikat. Makanya beda dengan manusia. Manusia kan tadi dikasih hidayah, hidayah wijdah, naluri. Jadi ada dorongan manusia itu untuk membangkang. Malaikat itu nggak dikasih itu, Pak. Sehingga nggak ada dorongan malaikat sekali-kali durhaka kepada Allah atau membangkang, nggak ada. Kalau manusia ya ada fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada kalanya kita fujur, berbuat dosa, ada kalanya kita berbuat takwa. Itu dorongannya kan. Ya, tapi kalau malaikat ya satu arah saja ketaatan. Manusia bisa taat, bisa maksiat. Setan, iblis ya hanya satu arah aja maksiat. Kan gitu. Itulah sempurna dan uniknya manusia, itu maksud. Jadi dinamis. Ya, dinamis. Kenapa? Kadang kita ada dorongan taat, tapi satu saat kita juga ada dorongan maksiat. Dinamis kan? Coba kalau taat terus ini semuanya taat, semuanya soleh, nggak ada kajian ini, Pak, buat apa soleh itu? Buat apa diingetin kan gitu? Tapi kalau semuanya maksiat, rusak itu kan, rusak hancur bumi. Gitu. Maka di muka bumi ini manusia ada seperti jin, wa inna minas sholihin, wa minna dunana. Kata bangsa jin kan, kami ada yang soleh, ada yang enggak. Kami ada yang muslim, ada yang enggak. Kunna tara'iqah tidak ada, kami pilih jalan kami masing-masing, persis sama dengan manusia. Cuma di muka bumi ini ada yang soleh taat banyak, tapi ada juga yang enggak, banyak juga. Karena sebagai ujian bagi yang soleh. Ladang pahala, ladang dakwah kan gitu. Nah, jadi itu salah satu yang bisa saja, ya, atas kehendak Allah, ya, kecelakaan pesawat misal ada yang selamat. Contoh Garuda dulu yang Bengawan Solo kan, itu kan selamat semua, ya, yang mendarat di Ada di samping sungai, bukan yang tadi sebelum yang di Bengawan Solo, ya, ada tahun berapa itu, 2002 kalau nggak salah, itu dia akhirnya pilotnya mengarahkan ke sungai, ya, dan waktu itu sungainya lagi ada airnya. Karena saya pernah ke Bengawan Solo itu jadi lapangan bola pas kemarau gitu kan, jadi lapangan bola. Saat ini itu sungai masuk masa sih ya, jadi main bola, tapi nanti udah musim hujan ya naik lagi. Oh gitu. Jadi ya Allah takdirkan dia selamat, gitu kan. Allah alam. Ustaz, ini ada cerita sedikit. Ada tetangga saya dulu,
di Makassar orang Madura bukan Tukum. Dia itu udah ada 60 tahun merantau di Makassar. Begitu dia pulang kampung ke Madura, mau lebaran, kalau ada hajatan, meninggal di kampungnya bos. Padahal umurnya udah 85 tahun. Lamanya merantau, akhirnya meninggal juga di kampung. Orang pada kaget kita, mana kok udah pulang-pulang? Ada kamar udah meninggal itu. Wahai bersyukur nah. Iya, jadi ada saja kemudian ini cara Allah gitu ya, takdir Allah, dia harus berangkat safar kemana, Surabaya ke Bandung, dan meninggal di perjalanan atau sampai di tempat. Jadi ya macam-macam gitu. Takdir Allah meninggal di kampung. Iya pasti. Orang pikir pasti di Makassar meninggal. Jadi anaknya sampai sekarang tiga orang. Itu cara Allah. Ya mas. Iya. Iya. Ini saya nanya mau sandi, dia nggak jawab. Mana yang mau tuh satu apa ya? Malaikat. Kalau baik, ya malaikat sebenarnya kalau dari kosakata bahasa atau kalimat malaikat itu jamak, karena mufradnya tunggalnya itu malakun Jibril, malak Mikail misalnya. Jamaknya malaikat. Jamak ini malaikat. Dan jumlah malaikat tuh bukan ribuan lagi. Jadi banyak gitu ya. Nah, untuk konteks kemudian ininya, mana malaikat mau repot aja. Dalam waktu yang bersamaan nih, detik ini apakah ada yang meninggal? Ada. Ya kan? Di belahan bumi ada yang meninggal? Ada. Dan bukan satu. Terus gimana? Nah, karena kita mengambil pakai logika kita, membayangkan malaikat ini satu dia cabut. Udah gitu, salah, balikin lagi. Apa bisa bayangkan gitu. Jadi tentu tidak bisa pakai logik, gitu kan? Jadi malaikat itu dengan tugas fungsinya kan, kalau dilihat dari surat An-Nazi'at, dari kalimat itu berarti banyak. Wan-nazi'ati gharqa, wan-nashitati nashra. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan ada yang lemah lembut, ada yang kasar. Berarti itu aja tugas fungsinya ada dua, yang kasar dan yang lemah. Tapi kemudian ada berapa gitu? Ya. Tapi ada yang dinyabutnya, ada yang meninggalnya tenang begitu ya. Tapi ada yang malaikat itu mencabutnya dengan sangat kejam, ya, seperti kepada Fir'aun misalnya. Nah, jadi ada tugas-tugas dan fungsinya. Juruhan itu berarti baru-baru malaikat. Hah? Waktu dikaji juruhan itu baru-baru. Oh ya di sana. Oh ya di bola ya, lapangan bola. Tetap proses kematiannya dan sakaratul maut itu bagian yang gaib juga. Nanti kita bahas tentang yang sakaratul mautnya. Allah Allah. Baik, itu saja mungkin Bapak Ibu, karena waktu juga. Insya Allah kita ketemu lagi di bulan yang akan datang, diberikan kesehatan semoga Ibu terima kasih atas kehadirannya juga jemaah yang ada di luar Zoom. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan keselamatan. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.